Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita merenungkan tema legalisme. Tema ini tentunya kita mengarah kepada apa yang menjadi teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 1-13. Kita dengarkan di sana bahwa pada suatu kali Yesus dan murid-muridnya kedapatan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Dan mereka protes ini kepada Yesus. So, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat berpegang teguh pada adat istiadat. Dan hal-hal yang kecil sekalipun tetap mereka perhatikan. Tapi apa yang menjadi reaksi dari Yesus ketika melihat atau mendengarkan apa yang menjadi komplain dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini? Dan dia katakan pada mereka bahwa benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kalian, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, catatan Yesus ini penting untuk kita sekalian bisa lihat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Memuliakan Allah tentunya dengan bibir dan dengan hati, keluar dari hati. Tapi catatan ini menjadi satu hal yang penting, bahwa orang Farisi dan para ahli Taurat dinyatakan bersalah oleh Yesus karena mereka melakukan praktek legalisme. Seorang legalis mengganti sikap-sikap batin yang datang dan dilahirkan kembali oleh Allah dan Roh Kudus dengan berbagai perbuatan lahiriah atau perkataan. Sikap batin yang menjadi suara Allah itu diganti dengan berbagai hal-hal lahiriah dan perkataan-perkataan yang justru bisa menyesatkan orang. Kita bisa lihat misalnya dari Matius pasal 5 ayat 20, di sana juga dikatakan, di sana kebenaran orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu hanya bersifat lahiriah. Mereka menaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Allah, dan menghadiri kebaktian. Akan tetapi tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan sebagai ganti sikap batinia yang benar. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya lebih dari itu. Hati dan roh seseorang. Hati dan roh seseorang itu yang penting, bukan hanya sekedar tindakan lahiriah. Bukan hanya sekedar tindakan lahiriah. Harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih. Dan ini yang perlu juga untuk kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama bahwa jangan hanya sekedar hal lahiriah saja, tetapi hati dan roh seturut kasih dan kehendak Allah. Atau juga kita lihat dari Nabi Yesaya yang dikatakan bahwa Yesaya menyalahkan umat itu karena ikut melakukan perbuatan jahat dan ketidakadilan, sambil terus membawa persembahan dan korban kepada Allah, serta berdoa dan beribadat kepada Dia. Ibadah dan pujian menjadi sesuatu yang keji bagi Allah jikalau hati tidak benar, jikalau hati tidak setia kepada Allah, jikalau hati tidak setia kepada jalan-jalannya yang kudus. Untuk apa? Dengan suatu perbuatan yang memuji Allah tetapi hati jauh dari Tuhan. Ini sesuatu yang sangat kontras. Praktek legalisme dilakukan di sana. Atau juga Amos mengkritik. Nabi Amos mengkritik orang Israel. Dikatakan banyak orang Israel menambah pada dosa-dosa mereka dengan pergi menyembah dan memberi korban dan persepuluhan, sementara tetap hidup dalam dosa. Aturan-aturan dilakukan, diikuti, ditaati sekecil-kecilnya, tetapi tetap hidup dalam dosa.
Dan ini kritikan Amos yang benar-benar membuat orang harus berpikir lebih jauh. Orang yang mengaku dirinya selamat dan menyembah Tuhan dan memberi persembahan, namun tetap mengasihi kesenangan dunia yang berdosa, menjadi kekejian bagi Tuhan. Allah hanya menerima ibadah dan penyerahan orang yang mengasihi Dia dan mengabdi kepada jalan-jalan dan firman-Nya. Orang yang mengasihi Allah dengan taat kepada jalan dan firman-Nya, bukan dengan hal-hal lahiriah semata. Dan orang seperti itu memuliakan Allah dengan bibir, sedangkan hati mereka jauh daripada Tuhan. Di luarnya mereka tampak benar, tetapi hatinya sama sekali tidak mengasihi Allah. Itulah sikap dari orang yang legalisme. Legalisme sama sekali tidak menunjuk kepada hukum atau norma-norma yang ada di kalangan Kristen. Sebaliknya, legalisme berkaitan dengan motivasi, yaitu motivasi yang mendorong orang Kristen menaati kehendak Allah sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya. Motivasi ini penting untuk kita dalam memuliakan Allah dan menaati perintah Allah. Memuliakan Allah dan menaati perintah Allah ini penting untuk kita lihat bersama. Setiap motivasi untuk menaati perintah atau peraturan firman Allah yang tidak bersumber dari iman yang hidup kepada Kristus, tidak bersumber pada kuasa pembaharuan Roh Kudus serta keinginan yang sungguh-sungguh menaati dan menyenangkan hati Allah, itulah yang disebut dengan legalisme. Bahkan dalam zaman kasih karunia ini, orang-orang Kristen masih berkewajiban untuk menaati perintah Kristus dan firman-Nya. Perjanjian baru menegaskan kepada kita misalnya, dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Atau dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Atau juga prinsip dasar dari 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ini prinsip. Jadi jangan menjadi batu sandungan. Ada motivasi yang Kristiani di sana. Atau juga kata-kata nasihat yang lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan. Mari itulah sikap yang perlu kita hindari, yaitu legalisme, dan kita dengan hati memuji dan memuliakan Allah, tetapi juga melakukan perintah-perintahnya dan apa yang menjadi anjuran Kristus bagi kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami untuk taat dengan bibir dan hati harus berjalan selaras. Kuatkanlah iman kami yang seringkali juga kami jatuh dalam dosa, legalisme. Kami memuji dan memuliakan Dikau, tetapi kami seringkali jauh daripadamu. Dalam hati kami masih juga berbuat jahat, berpikiran jahat, berperasaan yang jahat kepada orang-orang lain. Tuhan, ampunilah kami dan berilah kami iman yang teguh serta sikap kasih yang sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan catatan-catatan atau komentar, atau juga menuliskan wujud-wujud doanya untuk saya bantu dalam doa, silakan dituliskan pada kolom komentar dari channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan sehingga menjadi berkat juga bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.